Salam bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu Jauhilah Ketamakan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarkanlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, banyak orang berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama, firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama tertulis dalam Amsal pasal ini 22 ayat, tulis dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-22 sampai dengan janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, janganlah merampas dan janganlah menginjak karena ia orang yang berkesusahan dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, jangan engkau yang menjadi orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang melihat firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Sesuai dengan kalender gerejawi, nama minggu hari ini adalah minggu pertama Dung Trinitatis. Yang kedua, himbauan kantor pusat HKBP tentang ibadah gereja selama pandemi Corona COVID-19. Diinformasikan kepada seluruh jemaat gereja buruh dan pemuda HKBP Marturia sehubungan dengan surat pastoral dari kantor pusat Piaraja Tarutung tentang pemutusan rantai penyebaran COVID-19, maka ibadah minggu tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tertib acara dalam kegiatan tersebut akan dibagikan melalui situa lingkungan masing-masing. Panduan tata ibadah secara online dapat kita saksikan di YouTube account HKBP Marturia Batam @gmail.com.
dihimbau kepada seluruh jemaat agar tetap mengikuti petunjuk dan arahan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Yang ketiga, pembacaan surat masuk dari Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada ibadah hari ini kita akan mendengarkan surat masuk dari Distrik 20 Kepulauan Riau tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman di masa pandemi COVID-19. Marilah kita mendengarkan bersama-sama setelah warta ini. Yang keempat, hasil koordinasi Perhalado tentang new normal dan rencana pembukaan ibadah di gereja. Yang pertama, rencana pembukaan kebaktian ibadah minggu di gereja yaitu Minggu 5 Juli 2020. Yang kedua, jadwal kebaktian ibadah minggu dibagi menjadi 4 kali ibadah, yaitu jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 15 atau pukul 3 sore, jam 17 atau pukul 5 sore. Yang ketiga, setiap jemaat yang datang mengikuti kebaktian di gereja wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu wajib pakai masker selama di lingkungan gereja, wajib cuci tangan sebelum masuk ke gereja, dan wajib cek suhu tubuh. Yang keempat, jemaat masuk dari satu pintu, yaitu pintu utama depan gereja. Yang kelima, pengadaan wastafel dan sabun cuci tangan di lingkungan gereja, yaitu 4 set di depan gereja dan 2 set di samping gereja. Yang keenam, setiap sekali dalam 1 minggu gereja kita mengadakan penyemprotan disinfektan di dalam dan di luar gereja. Yang ketujuh, jumlah jemaat yang akan mengikuti ibadah kebaktian maksimum 200 orang per ibadah. Yang kedelapan, pembagian jemaat yang akan beribadah ada 2 pilihan untuk dibicarakan di setiap week. Pilihan pertama, bebas atau umum, di mana jemaat yang datang beribadah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tetapi apabila jumlah jemaat sudah mencapai 200 orang, maka selebihnya akan diminta menunggu jadwal ibadah kebaktian jam berikutnya. Pilihan kedua, khusus, di mana jemaat yang akan datang beribadah dijadwalkan per week dan gereja yang akan menentukan week mana yang akan beribadah sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Gereja Buruh dan Pemuda HKBP Marturia mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Firman Tuhan sebagai kado ulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum tercantum namanya dalam warta ini, kiranya Tuhan memberkati panjang umur, sehat, dan damai sejahtera selalu. Sekarang marilah kita dengarkan surat masuk dari Distrik 20 Kepulauan Riau. HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Batam, 5 Juni 2020. Nomor 33/D 20 Rumawi /SP /6/2020. Hal pelaksanaan ibadah. Sifat penting. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dengan perentaraan Pendeta Resort. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan penyertaan Roh Kudus. Sehubungan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, dan penggembalaan Ekorus HKBP tentang tatanan kehidupan baru di masa pandemi,
serta surat edaran dari PGI Pusat tentang pelonggaran PSBB dan penyelenggaraan ibadah, maka rapat Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 memutuskan beberapa hal untuk dilaksanakan. Yang pertama, wilayah pelayanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang berstatus zona hijau boleh melaksanakan peribadahan sesuai dengan protokoler kesehatan serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Yang kedua, khusus bagi gereja HKBP yang berdomisili di Kota Batam, perlu kami informasikan bahwa kurva tentang jumlah positif COVID-19 sedang naik dan berstatus zona merah. Oleh karena itu, selama bulan Juni, peribadahan masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk bulan berikutnya akan diinformasikan oleh distrik seiring dengan perkembangan. Yang ketiga, dianjurkan bagi seluruh gereja HKBP yang berdomisili di Batam agar selama bulan Juni ini kita memanfaatkan untuk mempersiapkan fasilitas di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam menghadapi masa sulit ini. Teriring salam dan doa Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Kardi Simajuntak STH Min ditanda tangani. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku
dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, dari sejak semula Tuhan Allah telah merancang segala yang terbaik bagi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, agar hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan hal itu telah kita ketahui dari khotbah pada minggu yang lewat, di mana Allah telah merancang segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan manusia dari sejak penciptaan mula pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang ke-6. Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia itu. Oleh sebab itu, manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu tidak perlu khawatir di tengah-tengah kehidupannya, sebab di dunia ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk hidupnya. Akan tetapi, kita umat manusia yang secara khusus diciptakan oleh Allah agar benar-benar mampu untuk segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, menguasai, memanfaatkannya, dan melestarikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Segala sesuatu itu mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mau Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Tuhan itulah yang menuntun, membimbing kita untuk mampu melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan ini, menjaga apa yang telah diciptakan dan diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nas khotbah hari ini, kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan diingatkan agar hidup kita menjauhkan diri dari kerakusan, agar hidup kita menjauhkan diri dari ketamakan, sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mampu menguasai hati, menguasai pikiran, dan menguasai diri kita di dalam kehidupan ini, untuk mampu
bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah hari ini ada dua pesan yang disampaikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya di tengah dunia ini. Yang pertama, hindarilah ketamakan. Dalam konteks ini, sebelumnya Tuhan Yesus telah memberikan pengajarannya kepada murid-muridnya dan didengarkan oleh ribuan orang yang mengikut Yesus ketika itu tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab dalam konteks ini, setelah pengajaran Tuhan Yesus, datanglah seorang dari antara orang banyak menemui Tuhan Yesus. Ia bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tentu seseorang ini sudah pasti selalu dongkol, selalu bersungut-sungut, dan tidak baik lagi hubungannya terhadap saudaranya hanya oleh harta warisan orang tuanya, hanya oleh atas pembagian warisan tersebut. Padahal kita tahu bahwa pembagian harta warisan di kalangan orang Yahudi begitu baik dan sudah menjadi hukum bagi mereka. Akan tetapi seseorang yang datang kepada Yesus, ia merasa tidak adil atas pembagian harta warisan itu, sehingga ia mau Yesus membelanya, membuat jalan keluar di tengah-tengah pergumulannya atas harta warisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan itu menjadi persoalan sampai dengan saat ini di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Dahulu ketika orang tua kita tidak meninggalkan apa-apa bagi anak-anaknya karena kemiskinan, semua anak-anaknya begitu rukun. Akan tetapi ketika keberhasilan itu ada di tengah-tengah kehidupan orang Batak, maka ketika orang tua meninggal, terjadi perselisihan di antara anak-anaknya. Maka ketika Yesus melihat motivasi dari seseorang yang datang kepadanya, sebab bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Patardo saluhutna dia dupani Tuhata. Maka Yesus tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang yang datang padanya. Untuk itulah Yesus mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tentu akan timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus tidak mau membelanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus sendiri tahu apa yang terkandung di dalam hati, di dalam pikiran yang datang kepadanya. Motivasinya adalah keserakahan, motivasinya adalah ketamakan, tidak mau mensyukuri apa yang telah ia dapat
di dalam hidupnya. Ia selalu memperbandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia selalu memperbandingkan hidupnya dengan saudaranya yang mendapat lebih daripada yang ia dapat, sehingga ia tidak mampu mensyukuri apa yang telah ia terima di dalam kehidupannya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini yang hidupnya sama persis dengan orang lain. Pasti setiap orang akan memiliki perbedaan. Untuk itulah mari untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Mari syukurilah atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Bagian yang kedua, Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus hendak memberikan pengajaran bagi kita melalui kejadian ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, yang merasa hidupnya akan tenang, aman, nyaman, dan bahagia ketika ia telah menghabiskan seluruh perhatiannya, seluruh usahanya, seluruh tenaganya untuk masa depan. Di dok rohana molodung semonok tupa-tupa di bagasan panggulmiton ni mulutku dokonok ma sonang maho alito dikku. Tetapi apa yang terjadi ketika ia telah menghabiskan waktunya, tenaganya, dan perhatiannya untuk mengumpulkan harta di tengah-tengah dunia ini? Dan setelah semuanya terkumpul dan ia merasa sudah tenang, sekarang hanya tinggal untuk menikmati dan merasa sudah nyaman di tengah-tengah kehidupannya. Justru pada saat itu Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Honalwaho sabor nginon ma tungguku hosam siap." Seketika itu juga apa yang telah ia rancang, apa yang telah ia persiapkan di dalam kehidupannya, dengan segala usaha, waktu, perhatian, dan tenaganya selama ini, semuanya menjadi sia-sia. Untuk itulah kita diingatkan selalu dengan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, marilah dalam setiap langkah kehidupan kita di tengah dunia ini selalu lebih mengutamakan makanan rohani kita, dengan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan mendorong kita, menuntun kita, dan membawa kita untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk itu, syukurilah apa yang ada pada hidupmu, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupan kita. Jangan pernah khawatir akan masa depanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan kami pada minggu ini. Kiranya firman-Mu menuntun kami, firman-Mu membawa kami menjauhkan diri dari kerakusan, dari ketamakan,
akan harta duniawi. Tetapi tuntun dan bawalah kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman. Sebab kami tahu hanya firman-Mu-lah yang mampu menuntun kami melakukan segala yang baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh majelis, berkati juga seluruh jemaat, cukupkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhanlah gembala yang baik bagi hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.